dengan tekad kuatkan hati, negeri ini memanggilmu kawan. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, guru penggerak majukan pendidikan. Guru penggerak menghamba pada murid, kreatif rancang pembelajaran. Hargai potensi, tingkatkan prestasi, lahirkan profil pelajar Pancasila. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, kita menjalin kolaborasi. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, demi bakti pada Ibu Pertiwi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ibu Kepala Sekolah SMP Negeri 2 Gentumaraya, Ibu Elvi Yanti Mopili SPD MPD. Yang saya hormati Ibu Wakil Kepala Sekolah SMP Negeri 2 Gentumaraya, Ibu Nelvi Mangosa SPD. Dan yang saya hormati seluruh teman-teman rekan guru SMP Negeri 2 Gentumaraya. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Kuasa, karena pada siang hari ini kita semua masih diberikan nikmat kesempatan, nikmat kesehatan untuk bisa hadir di tempat ini dalam rangkaian acara diseminasi implementasi budaya positif, khususnya yang akan kita terapkan di lingkungan sekolah kita, yaitu SMP Negeri 2 Gentumaraya. Bapak Ibu yang saya hormati, sebelumnya saya mengucapkan banyak terima kasih khususnya kepada Ibu Kepala Sekolah yang telah memberikan saya izin dan dukungan untuk dapat menyelenggarakan diseminasi atau sosialisasi mengenai bagaimana penerapan budaya positif di lingkungan sekolah kita nanti. Bapak Ibu yang saya hormati, adapun tujuan saya melaksanakan diseminasi ini atau sosialisasi ini, itu yang pertama sebagai tugas saya, tugas mandiri dalam modul 1.4, yaitu penyebaran pemahaman di aksi nyata mengenai implementasi budaya positif. Yang kedua, tujuan saya mengadakan diseminasi ini itu karena kita semua di sini saling sharing ilmu, saling sharing pengetahuan, berbagi. Saya berdiri di depan ini bukan menggurui atau saya yang merasa paling hebat, tapi barangkali materi tentang budaya positif ini sudah kita dapatkan sebelumnya di topik platform Merdeka Mengajar, ya. Jadi di sini kita berbagi pemahaman saja, bukan artinya saya di depan ini adalah yang paling tahu. Baik Bapak Ibu, untuk mempersingkat waktu, diseminasi pada siang hari ini akan saya mulai. Diawali dengan di depan slide ini adalah aktor-aktor yang berperan dalam pendidikan guru penggerak. Sebenarnya masih ada satu aktor lagi, yaitu instruktur. Namun instruktur ini dia setiap menurut itu sering berubah, makanya saya tidak sertakan instrukturnya. Di sini yang menemani saya selama 9 bulan ke depan secara daring itu ada fasilitator. Beliau orang dari Kalimantan, bernama Bapak Abdul Ridwan SPD. Selanjutnya pengajar praktik saya Bapak Munawir 45 SPD, yang akan menemani saya selama loka karya dan pendampingan individu atau secara luring. Dan saya sendiri sebagai calon guru penggerak angkatan 7 di Kabupaten Gorontalo Utara, khususnya di Kecamatan Gentumaraya. Bapak Ibu, sebelum saya utarakan apa sih konsep utama dari budaya positif, nah kita perlu flashback kembali atau mengingat kembali tujuan pendidikan. Nah Bapak Ibu,
tujuan pendidikan yang dikemukakan oleh Mas Nadiem Karim di kurikulum Merdeka itu berangkat dari tujuan pendidikan yang dikemukakan atau digagas oleh pahlawan pendidikan kita, yaitu Bapak Ki Hajar Dewantara. Bapak Ki Hajar Dewantara mengemukakan bahwa tujuan pendidikan itu menuntun segala kekuatan kodrat yang ada pada anak, agar anak mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Dalam hal menuntun, Bapak Ibu, kira-kira menurut Bapak Ibu makna dari menuntun ini atau menurut Bapak Ibu, apa itu kata menuntun? Memberi arahan, apa lagi Bapak Ibu? Mengajar, apa lagi Bapak Ibu? Mengarahkan, membimbing, serta memfasilitasi. Tugas kita para pendidik itu mengarahkan, memfasilitasi, membimbing peserta didik. Apa yang kita bimbing? Perilakunya, ya, bukan dasarnya. Sebab anak-anak kita atau murid kita itu sudah ada dasarnya. Dasarnya itu apa? Minat, bakat, keunikan dari sejak lahir. Kita dituntut, tugasnya hanya menuntun bagaimana kita bisa merubah perilaku mereka, karakter mereka. Tentu dalam mengubah karakter mereka itu kita perlu yang namanya lingkungan yang positif. Baik Bapak Ibu, saya lanjutkan. Di gambar ini Ibu, kira-kira ini siapa di gambar ini? Seorang petani, ya, yang sedang menanam benih jagung. Nah, Ki Hajar Dewantara mengibaratkan bahwa murid itu sebagai atau diibaratkan sebagai benih-benih jagung, benih padi yang akan disemai. Berbicara mengenai benih itu tentu ada yang kualitas buruk dan ada kualitas yang baik. Tetapi ditanam petani, benih ini akan tumbuh dengan subur. Dengan caranya apa? Dirawat, disiram, ya, dipelihara. Begitu juga guru Bapak Ibu. Guru ini diibaratkan sebagai seorang petani yang akan merawat, membimbing dan mengarahkan anak-anak kita, peserta didik kita, sehingga mereka bisa Iya Bapak Ibu, kita lanjutkan. Tadi kita sempat break karena ada panggilan yaitu azan. Bapak Ibu, saya lanjutkan. Di sini benar sekali tampak seorang petani yang sedang menanam benih jagung. Ya, tentu dalam menanam benih jagung ada benih jagung yang kualitasnya baik dan ada kualitasnya yang buruk. Tugas petani itu dia bagaimana caranya bahwa benih jagung yang kualitasnya baik dan buruk itu bisa tetap tumbuh dengan subur, tumbuh dengan baik. Begitu juga seorang guru Bapak Ibu. Guru diibaratkan seorang petani yang akan membimbing, mengarahkan murid supaya nantinya mereka dapat menjadi pribadi-pribadi yang lebih baik, ya, dengan karakter yang baik. Nah Bapak Ibu, tentu petani ini dalam menanam sebuah jagung membutuhkan sebuah lahan untuk bercocok tanam. Lahan yang seperti apa Bapak Ibu? Lahan yang subur, ya, yang tidak gersang. Begitu juga kita, ya, sekolah, guru dalam menciptakan suasana yang lingkungan positif itu tentunya sekolah kita juga harus membiasakan kebiasaan yang positif. Barangkali sudah ada kebiasaan positif yang kita sering terapkan, kita implementasikan ke peserta didik. Ya, Bapak Ibu, kalau kebiasaan positif ini yang sering kita lakukan itu seperti apa saja? Kebiasaan positif. Ya, gotong royong,
berdoa, ketika di apel, itu kebiasaan positif. Sholat zuhur bersama, siswa saling menyapa, saling bersalaman dengan guru, itu namanya kebiasaan positif. Di sini saya akan bacakan kembali. Sekolah diibaratkan sebagai tanah tempat bercocok tanam, sehingga seorang guru perlu mengusahakan agar sekolah menjadi sebuah lingkungan yang menyenangkan, aman, nyaman untuk tumbuh, serta dapat menjaga dan melindungi setiap murid dari hal-hal yang kurang bermanfaat atau bahkan mengganggu perkembangan potensi dari seorang murid. Nah, dengan demikian, salah satu tanggung jawab seorang guru adalah bagaimana menciptakan suatu lingkungan yang positif, yang terdiri dari warga sekolah yang saling mendukung, saling belajar, saling berkolaborasi atau bekerja sama, sehingga tercipta sebuah kebiasaan-kebiasaan baik. Dari kebiasaan baik itu akan menjadi tumbuh yang namanya sebuah karakter baik dari warga sekolah. Dan pada akhirnya karakter dari kebiasaan baiklah ini yang akan membentuk sebuah budaya positif. Kita lanjut ya Bapak Ibu ya. Ini budaya positif. Nah, budaya positif di sini merupakan perwujudan dari nilai-nilai atau keyakinan universal yang diterapkan di sekolah. Budaya positif itu diawali dengan perubahan paradigma tentang sebuah teori kontrol. Nah, selama ini kita sebagai guru merasa kita ini berkewajiban mengontrol perilaku murid, ya. Kita menganggap bahwa ketika kita mengontrol perilaku murid tersebut akan berubah perilakunya. Tetapi itu belum tentu Bapak Ibu, ya. Nah, budaya positif di sekolah itu adalah nilai-nilai dan kebiasaan di sekolah yang berpihak pada murid agar mereka dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat, bertanggung jawab sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Kalau berbicara mengenai profil itu sudah tidak asing lagi di telinga kita Bapak Ibu ya. Karena kita juga sudah pelajari di topik platform Merdeka Mengajar. Ada 6 dimensi profil pelajar Pancasila. Yang pertama Bapak Ibu adalah beriman dan bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Yang kedua, berkebinekaan global. Ketiga, gotong royong. Keempat, mandiri. Kelima, bernalar kritis. Dan yang terakhir adalah kreatif. Saya sering Bapak Ibu ketika siswa sudah buyar konsentrasinya sering memberikan ice breaking dengan lagu-lagu tentang profil pelajar Pancasila. Lagu-lagunya seperti ini Bapak Ibu ya. Pelajar Pancasila beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Dan alhamdulillah kalau sudah disahkan oleh peserta didik. Bapak Ibu, ini ada 7 konsep utama budaya positif. Budaya positif diterapkan di sebuah minggu. Tetapi di sini saya akan memaparkan inti-intinya kepada Bapak Ibu kurang lebih 1 jam, ya. Dan di antara materi-materi ini Bapak Ibu, ya, ada hal yang dapat membuat saya merasa sebagai cambukan. Kenapa saya katakan sebagai cambukan? Dari ketujuh konsep ini ada hal-hal yang sering saya terapkan ke siswa yang barangkali bertentangan dengan
yang positif, ya. Dan itu seharusnya mulai dari sekarang ketika kita sudah menerima materi ini sudah mulai kita hilangkan, ya, perlahan-lahan. Tidak seluruhnya, tetapi kita mulai belajar untuk menghilangkan apa yang tidak seharusnya kita buat kepada peserta didik, ya. Kita mulai Bapak Ibu dengan yang namanya perubahan paradigma belajar. Nah, dalam membangun budaya positif tadi yang saya sudah jelaskan, sekolah itu harus menyediakan yang namanya lingkungan yang positif, aman dan nyaman, agar murid mampu berpikir, bertindak, dan mencipta dengan merdeka, mandiri, dan bertanggung jawab. Yang selanjutnya, di sini perubahan paradigma belajar, kita harus merubah pola pikir kita yang dari disiplin sangat berkaitan dengan kontrol guru terhadap murid, ya. Itu harus kita ubah. Sebelum saya lanjutkan, ya, coba di sini kita bermain games. Bapak Ibu ingin bermain games dengan saya? Ya, kebetulan di sini ada duduk berpasangan, ya. Di sini ada yang bertindak sebagai si A dan ada yang bertindak sebagai si B. Si A ini tugasnya mengepalkan tangannya, ya. Dia membayangkan menjaga sesuatu yang berharga di tangannya, ya, dan tidak ingin dilepas. Itu si A. Dan posisi si B, dia adalah orang yang membujuk, merayu, ya, sehingga si A ini mampu membuka tangannya. Kalau tidak mampu dengan cara yang baik seperti dibujuk, dirayu, bisa dengan cara kekerasan, dihardis, intimidasi dan lain sebagainya, ya. Boleh Bapak Ibu? Nah, sekarang ya, siapa yang si A tentukan mana si A dan mana si B? Oke. Nah, si A itu tugasnya adalah namanya ada sesuatu yang tidak bisa orang lain ketahui. Itu harus dijaga. Bagaimanapun caranya si B mempengaruhinya, dia tidak akan terpengaruh, ya. Terserah cara Bapak Ibu. Oke, silakan. Saya berikan waktu kurang lebih 2 menit. Silakan Bapak Ibu. 1, 2, 3. Oke, 1, 2, 3. Silakan Bapak Ibu. Oke Bapak Ibu, ya. Nah, pertanyaannya begini Bapak Ibu. Apa yang kalian rasakan ketika menjadi si A? Ibu Stefi? Bingung. Apa lagi? Ibu Cindy? Merasa kesakitan tidak ketika menjadi si A? Merasa senang? Ibu B? Ketika menjadi si A, apa? Oke. Kemudian? Marah. Oke, marah Ibu. Yang kedua, siapa yang memegang kendali atau kontrol untuk membuka kepala tangan? Si A, ya. Mari kita lihat jawabannya. Tentu si A atau kita sendiri yang memegang kontrol atas kepala tangan kita, ya. Tetapi di sini perlu diingat, ya, itu tergantung, ya, pada kondisi atau kebutuhan dasar. Begitu juga murid-murid kita Bapak Ibu, ya. Kita tampak mengontrol perilaku mereka, ya. Tetapi kita tidak tahu bahwa mereka itu, ya, terpaksa, yang dengan sangat terpaksa bisa kita kontrol. Padahal mereka itu sesuai dengan keinginan mereka tidak mau kita kontrol, ya Bapak Ibu. Jadi saya lanjutkan, ya. Di sini juga masih ada ini perubahan paradigma belajar tentang teori kontrol atau ilusi kontrol yang dikemukakan oleh si William Glasser. Beliau seorang psikiater juga pendidik. Di sini ada 4 teori kontrol. Yang pertama, ilusi guru mengontrol murid. Ayo, siapa di sini yang sering? Bahkan saya juga sebelum belajar di pendidikan guru bergerak, mungkin saya orang yang pertama sering mengontrol perilaku murid, bahkan sampai saat ini. Tapi mudah-mudahan
perilaku tersebut saya akan hilangkan satu persatu. Yang kedua, ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif, dan bermanfaat. Yang ketiga, ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Dan terakhir, ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Ya, kita lihat satu persatu Bapak Ibu. Ilusi guru mengontrol murid. Nah, pada dasarnya kita tidak dapat memaksa murid untuk berbuat sesuatu jika murid tersebut memilih untuk tidak melakukannya. Walaupun tampak guru ini sedang mengontrol perilaku murid, hal demikian terjadi karena murid sedang mengizinkan dirinya dikontrol, Bapak Ibu. Contoh kecil saya ini, saya sudah paparkan di slide, ya. Coba duduk dengan rapi, saya sudah tekan di sekolah, coba tenang di kelas. Perhatikan apa yang Ibu jelaskan di depan. Ya, terus kan sering seperti itu. Nah, pertanyaannya, apakah siswa tersebut paham? Setelah kita mengontrol mereka, suruh tenang, suruh diam, suruh memperhatikan, apakah mereka langsung paham dengan penjelasan kita di depan? Belum tentu, ya. Karena mereka ketika tampak Ibu lihat dari depan sudah diam, sudah tenang, sudah memperhatikan, tapi mereka tidak paham. Karena mereka hanya mengizinkan dirinya untuk dikontrol. Miskonsep yang terbenar pada kita bahwa ketika kita mengontrol mereka, perubahan perilaku mereka akan berubah. Tetapi tidak, Bapak Ibu, ya. Selanjutnya, ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif, dan bermanfaat. Di sini penguatan positif atau bujukan adalah bentuk-bentuk dari sebuah kontrol. Segala usaha untuk mempengaruhi murid agar mengulangi suatu perilaku tertentu adalah suatu usaha untuk mengontrol murid tersebut. Contoh, misalnya kita sering mengutarakan kalimat kepada murid, "Nak, kamu harus belajar dengan rajin, ya kan? Supaya kamu menjadi orang pintar, mendapat ranking di kelas." Itu yang sering kita utarakan ke siswa dalam membentuk perilaku mereka. Tetapi apa? Nah, kalimat-kalimat seperti itu merupakan penguatan positif yang belum tentu bisa atau dapat mengubah karakter dari murid kita, Bapak Ibu. Ya. Jadi sudah dua saja saya merasa, berarti selama ini yang saya lakukan ini belum tentu benar, ya, di konsep budaya positif. Yang ketiga, Bapak Ibu, ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Itu sering kita lakukan. Misalnya seperti ini, kasihan nak, ya, orang tuamu sudah capek-capek menyekolahkanmu, ya, tetapi kamu tidak di sekolah, tidak belajar, ya. Itu yang dapat menyebabkan karakter mereka lebih buruk, ya. Orang tuamu sudah capek-capek mencari nafkah, membelikan kamu seragam, membelikan kamu buku, tetapi sampai di sekolah apa yang kalian lakukan? Kalian tidak belajar, malah di luar. Padahal kalimat-kalimat itulah mungkin yang akan membawa unsur negatif kepada murid kita, Bapak Ibu. Dan yang keempat adalah ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Ya, di sini banyak orang dewasa yang percaya bahwa mereka memiliki tanggung jawab untuk membuat murid-murid berbuat dengan hal-hal tertentu. Di sini kita sebagai seorang guru pernah atau bahkan hampir terus melakukannya pada murid-murid kita. Misalkan pada jam pelajaran kita itu sudah memeriksa PR. Kemudian ada salah seorang siswa tidak mengerjakan PR. Nah, tanpa kita menanyakan terlebih dahulu mengapa dia tidak mengerjakan PR, tanpa kita menanyakan apa kesulitanmu saat mengerjakan PR, kita sebagai guru langsung menindaklanjuti, ya.
dengan mengatakan kalau begitu kamu tidak bisa istirahat, kamu tinggal di ruangan, kamu kerjakan PR. Seperti itu kan Bapak Ibu yang kita sering lakukan. Nah, padahal kita tidak tahu sebenarnya apa yang akan dilakukan di rumah. Kita sebagai guru hanya bisa memaksakan kehendak kita karena kita mengaku adalah orang dewasa. Ya, itu ilusi teori kontrol Bapak Ibu. Sekarang kita akan masuk di konsep kedua, yaitu disiplin positif. Bapak Ibu, menurut Bapak Ibu makna dari disiplin itu kira-kira apa? Kalau berbicara mengenai disiplin di bidang Bapak Ibu, kira-kira itu apa disiplin? Aturan, ya bagus. Apa lagi Bapak Ibu? Tata tertib, ya. Aturan, tata tertib, bagus Ibu Cindy, ya. Nah, saya kemukakan dulu bahwa disiplin ini berasal dari bahasa Latin disciplina, yang artinya belajar. Kemudian, kebanyakan orang menghubungkan kata disiplin dengan tata tertib, seperti yang abad Ibu Cindy kemukakan, teratur, kepatuhan pada peraturan. Selanjutnya, kata disiplin juga sering dihubungkan dengan hukuman, iya kan? Contohnya saja ketika ada siswa yang datang terlambat, untuk kita guru-guru untuk menegakkan disiplin, tentu ketika ada hukuman yang kita berikan, kita hubungkan dengan hukuman, ya. Padahal itu sungguh berbeda antara disiplin dan hukuman. Karena belajar tentang disiplin positif tidak perlu harus memberikan hukuman kepada murid-murid kita, ya. Justru itu hukuman itu menjadi salah satu alternatif terakhir, atau bahkan tidak perlu kita gunakan sama sekali. Nah, dalam budaya positif kita juga, makna disiplin ini dimaknai dengan suatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kita cenderung menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan, ya. Contoh di kata disiplin dengan ketidaknyamanan. Misalnya kita pergi ke mall, ya. Kalau di mall itu kita masih disiplin Bapak Ibu, ya. Disiplinnya itu menggunakan apa di mall? Masker. Padahal ini sudah tidak ada lagi corona kan? Bapak Ibu nyaman atau tidak ketika datang ke mall menggunakan masker? Tidak, ya. Makanya disiplin seringkali dihubungkan dengan ketidaknyamanan. Nah, Bapak Ibu, inilah makna sesungguhnya dari disiplin positif. Artinya disiplin positif itu timbul dari diri kita sendiri, ya, dari dalam intrinsik, kemampuan memerintah diri sendiri dalam mengontrol dan menguasai diri untuk memiliki tindakan yang mengacu pada nilai-nilai yang kita hargai dengan tanggung jawab tanpa terperintah oleh orang lain. Kalau nilai-nilai yang kita yakini yang kita terapkan ke siswa itu Bapak Ibu mengacu pada nilai-nilai yang ada pada dimensi profil pelajar Pancasila, beriman dan bertakwa pada Tuhan yang Maha Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong, mandiri, bernalar kritis dan kreatif. Bapak Ibu sampai sini ada pertanyaan atau saya lanjutkan, ya? Bapak Ibu, ini lagi konsep selanjutnya tentang budaya positif, yaitu 3 motivasi perilaku manusia. Ya, 3 motivasi perilaku manusia ini dikemukakan oleh si Diana Gosen. Ya, nah kalau Bapak Ibu kita sedang berbicara mengenai perilaku atau apa yang kita lakukan, itu terlepas dari adanya sebuah dorongan atau motivasi, baik itu dari lingkungan atau dari orang lain. Nah, contohnya saja saya Bapak Ibu, motivasi saya ikut guru penggerak, awalnya itu motivasinya berasal dari luar, berasal dari orang lain. Melihat teman-teman saya di angkatan 2 sering keluar daerah, mendapatkan imbalan, mendapatkan bonus, itu motivasi awal saya ikut guru penggerak. Tetapi semakin ke sini,
motivasi saya itu sudah berubah menjadi motivasi saya ingin menjadi pembelajar sepanjang hayat. Saya ingin menjadi seorang guru yang terus mengembangkan potensi saya. Karena mengingat kita seorang guru itu dituntut karena adanya setiap tahun itu perubahan pendidikan dan teknologi semakin terus berkembang. Tidak mungkin kita sebagai guru hanya diam dan tidak menyesuaikan dengan teknologi tersebut. Di sini Bapak Ibu ada 3 motivasi perilaku. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Kita lihat dulu. Untuk menghindari ketidaknyamanan dan hukuman. Ya, motivasi perilaku murid yang sering terjadi. Yang pertama, karena mereka ingin menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Nah, motivasi yang pertama ini merupakan motivasi yang paling terendah dari ketiga tingkatan tersebut. Manusia yang memiliki motivasi perilaku ini, dia tentunya sedang menghindari sebuah permasalahan yang mungkin muncul dan berpengaruh pada mereka secara fisik, psikologis, maupun tidak terpenuhinya kebutuhan mereka bila mereka tidak melakukan tindakan tersebut. Di sini ada contoh ya bagaimana siswa berperilaku sesuai dengan untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Misalkan hari ini piket saya ya atau piket Pak Rudi atau saya terkenal dengan orang yang tegas atau terkenal dengan siswa takut saya dengan Pak Rudi misalnya. Nah, ada kemungkinan ya siswa tersebut tidak akan datang terlambat pada saat saya piket atau Pak Rudi piket karena apa? Menghindari ketidaknyamanan, menghindari supaya saya tidak menghukum mereka, menghindari supaya Pak Rudi tidak menghukum mereka. Jadi mereka berusaha untuk datang tepat waktu, ya. Berarti motivasi perilaku mereka berubah hanya dari luar, hanya dari orang lain. Itulah yang dinamakan dengan motivasi eksternal, ya. Selanjutnya, motivasi perilaku yang kedua untuk mendapatkan imbalan dan penghargaan dari orang lain. Ini satu tingkat di ataslah motivasi yang pertama. Di sini orang berperilaku untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Nah, orang pada motivasi perilaku ini melakukan sebuah tindakan untuk mendapatkan pujian dari orang lain yang menurut mereka penting. Nah, contohnya saja misalnya ya untuk mendapatkan imbalan dan penghargaan ke orang lain. Siswa kita, murid kita akan berlomba-lomba membersihkan kelasnya, menghias kelasnya pada saat penilaian kelas. Karena kenapa? Mereka akan mendapatkan sebuah imbalan, misalnya akan diumumkan juara kelas, ya. Mereka akan mendapatkan imbalan. Berarti motivasi mereka untuk menghias kelas, membersihkan kelas hanya untuk mendapatkan sebuah penghargaan supaya kelasnya juara 1. Mereka mendapatkan imbalan seperti hadiah. Kenapa Ibu Cindy sudah ngantuk ya? Sebentar kita sedikit ya. Kita akan sedikit untuk supaya menghilangkan ngantuk. Ya, nasi kuning. Nah, selanjutnya motivasi yang ketiga untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Nah, motivasi ketiga ini orang dengan motivasi ini akan melakukan sesuatu karena nilai-nilai yang mereka yakini dan hargai, dan mereka melakukannya karena mereka ingin menjadi orang yang melakukan nilai-nilai yang mereka yakini. Nah, motivasi yang akan membuat orang memiliki disiplin positif karena motivasi berperilakunya bersifat internal bukan eksternal. Oke, ini Bapak Ibu perhatikan di slide. Ini ada studi kasus, ya. Ini seperti ke kita, ya. Sebelum kita ke materi selanjutnya.
Ibu Ambar, guru wali kelas 2A di SD Pelita Hati. Ini sebuah studi kasus ya. Sedang bingung menghadapi pula salah satu murid di kelasnya bernama Doni. Beberapa anak di kelas 2A telah datang padanya dan mengeluhkan Doni yang seringkali meminta atau merampas bekal makan siang teman-temannya dengan paksa. Nah, jika Anda menghadapi situasi seperti Ibu Amar, apa yang akan Ibu lakukan? Ibu Adi, jika Ibu Adi menghadapi posisi seperti Ibu Amar, Ibu Amar ini dia akan menangani sebuah kasus di mana ada seorang siswa yang sering merampas bekal makan siang. Apa yang Ibu akan lakukan? Apa yang Ibu wakil kelas akan lakukan? Mengundang anak tersebut. Oke. Apa Ibu Stevi? Apa Ibu Adi? Menasehatinya ya. Nah, kita belum tahu ya kira-kira apa alasan Doni melakukan itu ya. Makanya benar apa yang dikatakan oleh wakil kepala sekolah, oleh Ibu Ati bahwa menasehatinya, kemudian mengundangnya. Nah, ini ada kaitannya dengan materi kita selanjutnya, yaitu 5 kebutuhan dasar manusia. Iya, Ibu Cindy bilang banyak. Iya, Ibu Cindy. Nah, ini 5 kebutuhan dasar. Setiap manusia itu memiliki masing-masing kebutuhan dasar. Ada 5. Nah, apabila syarat di antara 5 kebutuhan tersebut tidak terpenuhi, maka akan berpengaruh pada perilaku kita. Ya, kita manusia memang sudah memiliki 5 kebutuhan dasar yang harus kita penuhi. Jika di salah satu 5 kebutuhan itu tidak terpenuhi, maka itu akan berpengaruh pada perilaku kita. Nah, seluruh tindakan manusia itu memiliki yang namanya tujuan tertentu. Semua yang kita lakukan adalah usaha terbaik kita untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Ya, ketika kita mendapatkan apa yang kita inginkan, nah sebetulnya saat itu kita sedang memenuhi satu atau lebih dari kebutuhan dasar kita. Nah, di sini ketika seorang murid, ya, misalnya di sini murid kita yang bernama Revan Aruna, ya, atau biasa kita panggil dengan Mabo, ya. Nah, Mabo ini, ya, ketika dia melakukan perbuatan yang bertentangan dengan nilai-nilai atau aturan-aturan di sekolah, itu sebenarnya si Mabo itu dia gagal memenuhi kebutuhan dasarnya, ya. Jadi perilakunya seperti itu, berarti dia ingin mencoba, ya, supaya kebutuhan dasarnya itu terpenuhi. Nah, kita lihat. Yang pertama ada 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama, kebutuhan bertahan hidup atau survival, ya, bahasa Inggrisnya tidak tahu apa. Itu merupakan kebutuhan yang bersifat fisiologis, itu dilihat dari kebutuhan makan, pangan ya, minum, kebutuhan sandang, pakaian, ya, kebutuhan papan. Papan itu apa? Yaitu rumah, ya, dan kesehatan. Selain fisiologis, ada kebutuhan juga biologis, misalnya kebutuhan melakukan reproduksi atau memperbanyak keturunan, dan kebutuhan psikologis seperti rasa aman. Nah, kita lihat kasus tadi, kasus Doni, ya. Dia yang merampas makanan temannya, dilaporkan teman-temannya. Nah, ketika Ibu Nelvi mengundang Doni di kelas, ketika Ibu Ati menasihatinya, hal yang perlu kita lakukan adalah bertanya, ya, kenapa Doni melakukan seperti itu? Bapak Ibu, kalau jawaban si Doni lapar, ya, karena dia sering mengambil bekal makanannya, berarti si Doni ini sedang memenuhi kebutuhan bertahan hidup. Mungkin dia di rumah tidak pernah diberikan bekal oleh orang tuanya, makanya di sekolah dia sering mengambil bekal makanan temannya. Selanjutnya, kebutuhan kasih sayang dan rasa diterima. Kebutuhan ini adalah kebutuhan yang psikologis, kebutuhan untuk disayangi, kemudian rasa diperhatikan, diterima, ya, dan
menjadi bagian dari suatu kelompok. Nah, ketika kita menanyakan kenapa Doni berbuat seperti itu, kalau jawabannya dia ingin diperhatikan oleh orang tuanya, berarti si Doni ini ya sedang memenuhi kebutuhan kasih sayang akan merasa diterima. Selanjutnya, kebutuhan penguasaan, ya. Kebutuhan ini berhubungan dengan kekuatan untuk mencapai sesuatu, menjadi kompeten, menjadi terampil, diakui atas prestasi dan lain sebagainya. Ya, jika kebutuhan Doni itu merampas makanan temannya, kemudian dia merasa, ibu, saya mau istilahnya, saya cuma mau testing ibu kalau itu takut dengan saya. Berarti si Doni ini sedang berusaha memenuhi kebutuhan penguasaannya. Kemudian juga ada kebutuhan kebebasan, ya. Dan yang terakhir Bapak Ibu, kebutuhan kesenangan. Kebutuhan akan kesenangan adalah kebutuhan mencari kesenangan, ya, bermain dan tertawa. Misalnya Doni merampas makanan teman itu, dia merasa senang, ya. Itu sebagai hiburannya, ya. Kita lanjut Bapak Ibu. Ini lagi ada studi kasus kedua, ya. Bapak Rizal sudah ya, sebelum kita ke materi selanjutnya. IPA, ya, ini langsung kasusnya namanya IPA, ya, bukan karena anak saya namanya IPA, sengaja saya tahu tidak, tapi namanya memang IPA di sini, ya. IPA kurang menguasai pelajaran matematika, atau saya ganti namanya Revan. Rizal ya, selaku guru matematikanya Revan. Revan kurang menguasai mata pelajaran matematika, sehingga pada saat pelajaran tersebut berlangsung, dia lebih banyak diam diri si Revan ini, atau menggambar di buku pelajarannya. Nah, pada saat guru matematikanya Pak Rizal menanyakan pertanyaan, Iva menjadi gugup dan tak sengaja menjatuhkan tasnya dari kursi, serta tiba-tiba menjadi gagap saat dia berupaya menjawab pertanyaan dari Pak Rizal. Nah, seluruh kelas pun tertawa melihat perilaku si Revan yang berbicara tergagap dan terkejut tersebut. Pak Steno pada saat itu membiarkan teman-teman IPA menertawakan si IPA atau si Revan yang tergagap dan malu yang luar biasa. Dan malahan si Revan tersebut diminta oleh Pak Rizal untuk maju ke depan, ya, sambil berdiri menunjuk hidungnya. Iya Ibu. Setelah kelas makin gaduh dan anak-anak pun tertawa melihat IPA di depan kelas memegang hidungnya. Ini ada pertanyaan kita yang pertama Bapak Ibu. Apakah Anda setuju dengan tindakan Pak Rizal kepada Revan? Ya? Apakah Anda setuju dengan tindakan Pak Rizal terhadap Revan? Dia memperlakukan Revan dengan cara berdiri di depan kelas sambil menunjuk hidungnya karena tidak bisa menjawab pertanyaan yang diberikan Pak. Setuju Ibu? Tidak. Ya? Apa alasannya? Ibu Cindy. Karena tindakan tersebut bisa membunuh karakter si Revan. Ya, karena tindakan tersebut bisa saja membunuh karakter si Revan. Nah, menurut Anda, menurut Bapak Ibu, tindakan Pak Rizal terhadap si Revan itu hukuman atau konsekuensi? Ada yang mengatakan hukuman, ada yang mengatakan konsekuensi, ya. Oke, ini ada kaitannya. Kita akan membedakan apa sih perbedaan antara hukuman dan konsekuensi, ya. Ini perbedaan antara hukuman dan konsekuensi. Kalau hukuman itu bersifat tidak terencana, mendadak secara langsung, ya. Kemudian hukuman itu diberikan berupa fisik maupun psikis, ya. Kemudian baik dari kata-katanya, verbal dengan itu hukuman. Sedangkan konsekuensi itu yang sudah terencana, ya, yang sudah disepakati sebelumnya. Jika kau melanggar itu, apa konsekuensinya? Apa yang saya harus lakukan? Itu konsekuensi yang sudah dibahas dan disetujui oleh murid dan guru. Jadi dari kasus itu tadi
Pasal itu memberikan hukuman atau konsekuensi? Hukuman, ya. Secara tiba-tiba karena IPA tidak bisa menjawab pada mata pelajaran matematika, menjawab pertanyaannya, dia langsung menyuruh IPA maju ke depan berdiri memegang hidungnya, ya. Ini tidak jelas ya. Ini adalah perbedaan antara hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Kalau hukuman itu dikatakan sebagai identitas gagal, ya. Kemudian identitas sukses itu termasuk disiplin, menerapkan disiplin, ada konsekuensi dan restitusi. Ini tidak jelas, saya bacakan saja. Yang misalnya contohnya, kalau di identitas gagal atau hukuman itu murid atau anak akan tersakiti, baik secara fisik maupun psikis, ya. Konsekuensi, murid atau anak itu dibuat tidak nyaman karena ketika ada yang dilanggar, dia akan mendapat konsekuensinya, ya. Selanjutnya, ketika restitusi itu murid atau anak mendapatkan sebuah penguatan dari seorang guru. Kalau hukuman itu dia bersifat negatif, kalau konsekuensi dia netral, sementara restitusi adalah positif. Nah, selanjutnya ini saya akan bacakan, ya. Jadi Bapak Ibu bisa membedakan apakah dia hukuman atau konsekuensi. Salah satunya saja, mencatat 100 kali di dalam buku kalimat, saya tidak akan terlambat lagi karena sudah terlambat datang ke sekolah. Itu hukuman atau konsekuensi? Mencatat di buku sebanyak 100 kali. Kira-kira dapat menyakiti fisiknya itu mencatat 100 kali? Tidak, ya. Apalagi dia mencatat 100 kali karena dia terlambat, ya. Ada konsekuensinya. Apa dia masuk konsekuensi? Yang kedua, lari mengelilingi lapangan basket sebanyak 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Hukuman, ya. Yang ketiga, membersihkan coret-coretan yang dibuatnya di meja tulis. Hukuman atau konsekuensi? Membersihkan. Konsekuensi, kan tidak ada yang kita lakukan karena tersebut, ya. Secara fisik tidak ada, kan? Lanjut. Murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker di sekolah. Hukuman, oke. Menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Oke, Bapak Ibu sudah hebat-hebat ini karena materi saudara ini. Platform Merdeka Mengajar. Keras, ya. Next, ya. Terakhir saja Bapak Ibu. Membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol sedang belajar. Konsekuensi. Oke. Jadi Bapak sudah tahu, ya, apa perbedaan antara hukuman dan konsekuensi. Lanjut. Tadi juga saya sempat menyinggung tentang restitusi. Apa itu restitusi? Ya. Itu Bapak Ibu di komunitas kita saya letakkan restitusi kru SMP Negeri 2 Gatimah Raya. Berangkat dari kata ini. Apa itu restitusi? Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang kuat. Kemudian restitusi juga merupakan proses kolaborasi yang mengajarkan murid untuk mencari solusi atas masalah mereka, ya, dan membantu murid berpikir tentang sesuatu apa yang akan mereka inginkan dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Artinya, intinya restitusi ini bagaimana cara kita, ya, menyelesaikan masalah murid tanpa harus adanya hukuman dan konsekuensi. Artinya kita ingatkan ke mereka, kita berikan mereka penguatan, nilai-nilai apa saja yang mereka sudah yakini, ya. Ini semua ada hubungannya dengan keyakinan kelas, pimpinan sekolah. Dan keyakinan ini harus kita buat Bapak Ibu, ya, untuk menciptakan budaya positif di sekolah kita.
Selanjutnya ada restitusi 5 posisi kontrol. Ya. Ya, di 5 posisi kontrol ini ya terkadang ada salah satu kontrol saya mengontrol murid pada posisi ini yang keliru, ya. Nah, untuk menerapkan suatu program disiplin positif yang berpusat pada murid itu dilakukan dengan menggunakan sebuah yang namanya pendekatan restitusi. Ada 5 posisi kontrol di restitusi. Sebagai penghukum, pembuat merasa bersalah, teman, pemantau, dan manajer. Kita lihat dulu posisi penghukum. Nah, posisi penghukum di sini seorang penghukum bisa menggunakan hukuman fisik maupun verbal, ya. Pada posisi ini, penghukum biasanya akan bersuara lebih keras, bahkan akan melotot. Kamu sini. Itu posisi penghukum, ya. Dia percaya bahwa dengan caranya itu anak-anak bisa disiplin. Dengan cara apa dia menghukum anak tersebut? Ya, dia percaya bahwa dengan cara dia itu cara yang berhasil. Bapak Ibu, apakah sering menggunakan posisi ini dalam mendidik murid kita? Lainnya? Tidak pernah? Alhamdulillah. Ibu Ati? Tidak pernah, ya bagus ya. Karena posisi ini bisa terus kita hindari, bisa sebisa mungkin. Pak Rudi bagaimana? Sering menggunakan posisi penghukum menentukan siswa? Sering, ya. Dan insya Allah perlahan-lahan itu harus dihilangkan, ya. Itu konsep yang salah, ya, sebagai posisi penghukum. Nah, makanya Pak Rudi kita lihat di sini bagaimana cara menyelesaikan masalah siswa, ya. Ojo. Yang kedua, posisi membuat merasa bersalah. Nah, pada posisi ini biasanya guru akan bersuara lebih lembut, ya. Misalnya di kelas ada yang tertidur, ya. Kemudian membuat rasa bersalah akan menggunakan keheningan yang membuat orang lain merasa tidak nyaman, ya. Misalnya seperti ini contoh. Kenapa kamu tidur di kelas, nak, ya? Kasihan orang tuamu. Seperti itu yang macam tadi, ya. Membuat orang merasa bersalah, ya. Selanjutnya adalah posisi teman, ya. Posisi ini tidak akan menyakiti murid, ya. Posisi sebagai teman. Ingat tadi ada posisi penghukum dan posisi murid merasa bersalah. Nah, posisi itu adalah posisi yang dikatakan sebagai identitas gagal, ya. Nah, sekarang kita masuk pada posisi teman. Karena kita juga dalam mendidik siswa bertindak sebagai teman mereka, ya. Tidak akan menyakiti murid, namun akan tetap berupaya mengontrol murid melalui persuasi. Nah, posisi teman pada guru itu bisa negatif atau positif, Bapak Ibu. Positifnya di mana? Nah, di sini berupa hubungan baik yang terjalin antara seorang pendidik, seorang guru dan murid. Itu yang positifnya. Kemudian yang negatifnya bagaimana? Nah, bila sesuatu hal misalnya ada yang terjadi pada siswa, kemudian guru itu tidak sempat membantu, ya, maka dia akan kecewa dengan guru tersebut, ya. Dia merasa, wah, ternyata ibu ini tidak membantu saya. Ada negatifnya, ya, posisi teman. Selanjutnya ada posisi pemantau, ya. Kita sebagai guru memposisi diri kita sebagai pemantau. Nah, posisi pemantau ini berarti mengawasi. Ini juga sudah masuk pada identitas sukses. Pada saat kita mengawasi, tentunya kita bertanggung jawab atas perilaku murid-murid yang kita awasi. Posisi pemantau berdasarkan pada peraturan. Misalnya contoh, ya, posisi pemantau. Misalnya, Revan sini, kenapa kamu terlambat, ya? Kita menjadi posisi pemantau itu mengingatkan kembali, ya, ketika dia datang terlambat apa konsekuensi yang akan dia lakukan. Itu posisi pemantau, ya. Selanjutnya ada posisi manajer. Nah, posisi inilah yang diharapkan pada budaya positif. Posisi di mana guru berbuat sesuatu bersama murid, ya.
mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya. Nah, posisi manajer ini murid diajak untuk menganalisis kebutuhan dirinya dengan kebutuhan orang lain. Di sini ada penekanan bukan pada kemampuan berbuat, kemudian konsekuensi juga, namun dapat berkolaborasi dengan murid bagaimana memperbaiki kesalahan yang ada. Nah, daripada Bapak Ibu capek mendengar penjelasan saya, ada sedikit video mengenai restitusi. Salam bahagia Ibu dan Bapak Guru hebat. Dalam penerapan disiplin positif restitusi, salah satu program yang dikembangkan adalah 5 posisi kontrol. 5 posisi kontrol dalam restitusi adalah proses perjalanan seorang pendidik agar dapat mengenali dirinya. Pada video kali ini, kita akan membahas tentang 5 posisi. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya nak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu begini terus. Bisa jantungan kalau ibu tegur bapak kepala sekolah. Sana cepat ke kelas. Maaf ya Bu, maaf sekali. Selamat pagi Bu. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah nak? Kita harus di sekolah jam 7 Bu. Iya betul, sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham Bu, saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya benar, konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik Bu. Posisi pemantau mengandalkan penghitungan atau data untuk mengontrol murid. Guru mengarahkan murid berdasarkan peraturan dan konsekuensi. Seorang pemantau menunjukkan bahasa tubuh dan ekspresi wajah yang datar dan cenderung formal. Ini adalah posisi paling terakhir, yaitu manajer. Ya. Naren! Masih tetap adu. Pagi Bu. Selamat pagi Naren. Maaf Bu, saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini Naren? Maaf Bu, saya lupa setel alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya Bu, saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia Bu. Bagaimana kamu akan perbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada Bu, kakak saya, Kak Emma. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan ibu kamu ya? Kira-kira akan mulai setel alarm kapan nih Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan Naren agar tidak terlambat bangun lagi? Tidak ada Bu. Baik Naren, terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik Bu, terima kasih. Posisi manajer adalah posisi kontrol yang disarankan untuk membimbing murid memiliki sikap disiplin yang positif, yaitu murid yang mandiri, bertanggung jawab, dan dapat memecahkan masalah. Tujuan dari posisi ini adalah agar murid dapat berefleksi atas tindakannya. Guru akan lebih tulus memberikan pertanyaan-pertanyaan bermakna, sehingga membuat murid dapat belajar dari kesalahannya
dan mencari sebuah solusi untuk menyelesaikannya. Ibu dan Bapak guru hebat, setelah mengamati adegan kelima posisi kontrol tadi, kira-kira posisi mana yang paling ideal? Nah, kira-kira Bapak Ibu posisi mana yang paling ideal? Posisi manajer. Jadi berarti ketika dari sini untuk besok atau ke depannya sudah bisa menerapkan posisi manajer dalam menyelesaikan kasus? Insya Allah, oke ya. Ini, nah Bapak Ibu selanjutnya kita ke materi terakhir yaitu keyakinan kelas. Nah sebelum kita mengutarakan ke siswa atau menjadikan posisi kita sebagai manajer, artinya kan kita di situ untuk menyelesaikan masalah, mengembalikan mereka ke identitas semula, ya tentunya ada hal-hal yang kita lakukan. Yang pertama adalah dengan membuat keyakinan kelas. Jadi di sini insya Allah kita semua dari perwalian kelas 7, kelas 8, 9 atau bahkan mata pelajaran bisa membuat keyakinan kelas. Seperti yang sudah ditempelkan di depan ini, ya. Nah, mengapa yang keyakinan kelas saja, bukan peraturan kelas? Di sini Bapak Ibu tampak saya hanya ada 3 keyakinan kelas, ya kan? Disiplin, bertanggung jawab, saling menghargai. Ya, kenapa tidak masuk kesepakatan kalau kesepakatan kan peraturan kelas? Nah, Bapak Ibu, ini saya memberikan ilustrasi. Nah, mengapa Bapak Ibu ketika di jalan atau mengendarai kendaraan bermotor itu harus menggunakan helm? Kenapa Bapak Ibu? Untuk keselamatan, ya. Begitu juga ketika masih musim corona, kita diwajibkan untuk menggunakan masker atau mencuci tangan. Itu untuk kesehatan. Nah, jadi nilai-nilai keselamatan dan kesehatan itulah yang nilai-nilai yang kita yakini. Ya. Nah, kalau di kelas ini pembentukan keyakinan sekolah atau kelas itu dia senantiasa dibuat dalam bentuk positif dan singkat, disiplin, bertanggung jawab, saling menghargai. Nah, berangkat dari disiplin, maka siswa kemarin sudah saya buat kesepakatan kelas. Kalau kesepakatan kelas Bapak Ibu masih bisa menggunakan kalimat-kalimat negatif. Contoh, dilarang ke meja di luar, itu masih kesepakatan kelas, peraturan kelas. Dilarang membuat sampah, tidak bisa makan dan minum. Ada kata dilarang dan tidak bisa, itu maknanya negatif. Nah, bagaimana dilarang membuang sampah sembarangan, tidak bisa makan dalam kelas, itu kita masukkan pada nilai-nilai keyakinan. Ya, di sini mereka sudah memetakan nilai-nilai yang dari kesepakatan kelas menuju nilai-nilai keyakinan kelas. Saya tidak perlu utarakan, ini salah satu praktik saya dalam membentuk keyakinan kelas. Yang nantinya nilai-nilai dan
dilarang membuang sampah pada kelas. Ada nilai yang harus kita yakini, misalnya contoh dilarang membuang sampah. Iya, silakan. Ini mereka sudah mengatakan kesepakatan yang mereka buat menjadi sebuah keyakinan. Oke, selanjutnya silakan. Katakan cengar ya, yaitu segitiga restitusi. Ya, segitiga restitusi ini merupakan proses menciptakan kondisi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Ini model dari segitiga restitusi. Ada 3 tahapan yang akan kita lakukan dalam segitiga restitusi. Yang pertama, Bapak Ibu, ada menstabilkan identitas. Ya. Nah, di menstabilkan identitas ini kalimat yang bisa kita keluarkan untuk menangani masalah siswa. Diawali dengan kata, misalnya contoh, Revan, setiap orang itu pasti pernah melakukan kesalahan. Ibu juga pernah melakukan sebuah kesalahan. Dan bukan kamu satu-satunya yang melakukan kesalahan, ya. Selanjutnya ada tindakan yang kedua, yaitu validasi tindakan yang salah. Nah, kalimat yang bisa kita utarakan misalnya, kamu tentunya punya alasan tertentu mengapa melakukan kesalahan tersebut. Apakah ada cara yang lebih efektif supaya kamu bisa menghilangkan atau memperbaiki kesalahan? Nah, yang ketiga yaitu menanyakan keyakinan. Nah, keyakinan apa yang telah kita sepakati dengan selama 1 semester ini? Kamu ingin menjadi seperti apa? Nah, Bapak Ibu, ini sebelum kita menutup diseminasi pada siang hari ini, saya akan berikan contoh bagaimana saya melakukan sebuah atau menangani kasus siswa dengan segitiga restitusi. Fahrial dan Siti, apakah kalian tahu kenapa kalian diundang di sini? Tadi Ibu sempat mendapat laporan dari kita bahwa kalian tadi pagi sempat berdebat dan Fahrial langsung membantu meja. Apakah itu benar? Oke. Di sini Ibu tidak akan menyalahkan siapa-siapa, ya. Ibu tahu semua orang pasti pernah membuat yang namanya kesalahan, ya. Tetapi di sini kita akan mencoba membantu kalian untuk memperbaiki dan menemukan solusi dari apa yang kalian buat, ya. Oke, dari situ dulu, Ibu mau bertanya, kenapa si Fadil tadi di kelas membantu meja? Karena dia tadi tahu memang sudah kenal dan sudah melaksanakan tugasnya. Terus, kemudian dia mau langsung kepada warga melakukan dan melaksanakan tugasnya. Dan Fadil marah dan langsung membantu meja. Sekarang Fadil, Ibu mau bertanya kepada Fadil. Apakah benar yang dikatakan oleh Putri, kamu sudah datang terlambat dan sudah melaksanakan tiket? Ya, benar. Kenapa kamu tidak mau melaksanakan tiket? Sebenarnya saya mau melaksanakan tiket, Bu. Jadi saya tidak sabar yang saya maksud. Tiba datang dan langsung memanggil saya. Terus? Makanya saya kesal dan langsung memanggil meja. Ariel, kau sudah tahu hari ini tiketku. Kenapa kau datang terlambat? Jadi saya tidak bangun. Kamu bangun jam berapa dan kamu berangkat sekolah jam berapa?
saya bangun setengah 7 pagi dan saya ke sekolah jam 7 pagi. Apakah kamu tahu yang masuk lagi jam berapa? Jadi sebisa mungkin kita berusaha tidak menangani masalah siswa sebagai posisi penghukum, melainkan manajer dengan menggunakan segitiga restitusi. Nah, sebelum saya akhiri diseminasi hari ini, kira-kira dari Bapak Ibu ada pertanyaan yang akan dikemukakan? Jika kalau sudah tidak ada, di luar nanti atau bukan di forum diseminasi ini, kalau ada yang kurang jelas yang ingin bertanya silakan, saya terbuka. Dan harapan saya semoga di sekolah kita nanti di SMP Negeri 2 Gentu Maraya ini mulai perlahan-lahan atau secara berangsur akan menerapkan semua konsep-konsep yang ada pada budaya positif. Bapak Ibu, terima kasih atas waktunya. Demikian diseminasi implementasi budaya positif saya, semoga bisa bermanfaat bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Materi yang telah kami saksikan bersama yang sudah disampaikan, dipaparkan oleh Ibu Ainda Lihawa ini sangat menarik, yakni tentang budaya positif, dan tentu ini akan memberikan kami, terutama para guru yang ada di sekolah ini SMP Negeri 2 Gentu Maraya, akan lebih meningkatkan budaya-budaya positif yang ada di sekolah kami dengan bagaimana mengaplikasikan segitiga restitusi, di mana ketika ada masalah dengan siswa ini dapat kami terapkan. Juga dalam hal budaya positif ini siswa akan memiliki nilai-nilai yang dapat diterapkan terutama dalam mereka membangun keyakinan kelas. Jadi ini harapannya bisa diaplikasikan bukan hanya oleh Ibu Ain sendiri, tapi di setiap wali-wali kelas, baik kelas 7 maupun kelas 9 juga. Ini sangat baik untuk diaplikasikan kepada guru mata pelajaran, sehingga dengan sendirinya semua siswa akan menyadari nilai-nilai yang ada terkandung dalam keyakinan kelas. Terima kasih. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi. Ya, hari ini sebelum kita mulai pelajaran di awal semester genap, Ibu selaku perwalian kalian itu akan membuat keyakinan kelas yang nantinya nilai-nilai dari keyakinan kelas ini yang akan kalian yakini, ya, kemudian yang akan kalian ingat supaya ketika kalian melakukan sesuatu kalian bisa mengingat kembali nilai-nilai yang telah kalian yakini, yang telah kalian buat bersama Ibu. Oke? Ya. Nah, sebelum kalian membuat keyakinan kelas, nah, sebelumnya kita sudah membuat yang namanya kesepakatan kelas. Nah, Ibu akan jelaskan sedikit perbedaan dari kesepakatan kelas dengan keyakinan kelas, ya. Kemarin kalian sudah membuat kesepakatan kelas, misalnya contoh dilarang membuang sampah sembarangan, ya. Nah, sebenarnya untuk kesepakatan kelas itu masih menggunakan bahasa-bahasa atau kalimat-kalimat yang negatif. Ada kata dilarang, ya. Kalau untuk keyakinan, semaksimal mungkin kalimat-kalimat negatif itu kita hilangkan, ya. Dilarang membuang sampah dalam kelas. Ada nilai yang harus kita yakini, misalnya contoh dilarang membuang sampah dalam kelas, berarti itu termasuk bertanggung jawab. Nilai yang kalian harus yakini itu bertanggung jawab. Jadi paham ya? Ya. Nah, sama semester kemarin kalian terlebih dahulu membuat yang namanya kesepakatan kelas, ya. Ini Ibu akan bagikan kertas, silakan ditulis sebanyak mungkin, ya. Kesepakatan yang kalian tahu. Setelah itu Ibu akan
mengelompokkan atau kita sama-sama mengelompokkan yang mana kesepakatan kalian buat itu termasuk dalam nilai-nilai yang ada di papan tulis. Paham ini? Ya. Oke, sila ini akan saya bagikan. Silakan diambil, ditulis. Kesepakatan kelas dulu ya. Berarti kesepakatan kalian masih bisa menggunakan kalimat-kalimat yang bernada negatif. Nanti itu akan kita petakan. Artinya kita akan petakan itu termasuk keyakinan-keyakinan kelas yang mana. Waktu menulis kesepakatan saya berikan waktu kurang lebih 5 menit ya. Silakan. Oke, silakan menulis. Ini fotonya. Silakan. Yang sudah selesai menulis kesepakatan kelas? Ya. Oke, Ibu minta hanya 3 orang dulu ya. Yang 3 orang mengemukakan atau sudah menuliskan kesepakatan kelasnya ya. Coba Nurul, Ibu mau dengarkan apa kesepakatan yang telah kau tulis di situ? Dilarang mengambil barang teman. Oke. Dilarang mengambil barang teman. Selanjutnya saya mau mendengarkan kesepakatan kelas dari Anissa. Meletakkan barang pada tempatnya. Oke, meletakkan barang pada tempatnya, bagus. Terakhir saya mau dengar kesepakatan kelas dari Supriyanto. Hadir tepat waktu. Hadir tepat waktu. Nah, saya rasa kalian juga semua sudah menuliskan kesepakatan kelas ya. Nah, selanjutnya dari kesepakatan kalian tersebut, nah di sini ada yang namanya keyakinan kelas, ya. Contoh misalnya dilarang mengambil barang teman. Nah, kategori kesepakatan kelas itu kira-kira masuk pada nilai-nilai yang mana? Saling menghargai. Jadi hasil dari itu bisa si Nurul tempelkan di sini. Paham? Ya. Oke, bergantian ya. Ya. Kamu punya apa kesepakatan kelasnya? Dilarang kemeja di luar saat pelajaran. Ya, dilarang kemeja di luar. Itu masuk kemana? Disiplin. Jadi kesepakatannya si Rahma itu diletakkan di Disiplin. Paham ini? Ya. Oke, Ibu minta silakan dengan teratur untuk meletakkan kesepakatan kalian sesuai nilai-nilai yang telah kita sepakati. Silakan. Iya, silakan. Ayo silakan. Oke, selanjutnya silakan. Ya beda pakai sila sopan. Oke.
Oke, silakan. Ada masalah? Silakan. Iya, ya. Dilarang makan dan minum itu berarti? Ya, bagus. Selanjutnya, apa kesepakatan yang kau telah buat? Meminta izin saat keluar kelas. Oke, meminta izin saat keluar kelas. Itu masuk mana? Disiplin. Nelsa, kesepakatanmu apa? Dilarang makan dan minum saat kelas. Oke, dilarang makan dan minum. Oke, disiplin. Silakan si Rianti. Biasa, tidak bisa keluar kelas. Tidak bisa masuk. Dan terbanyak disiplin ya. Silakan Emma. Apa ini maksudnya? Tidak bisa revisi pelajaran. Oke. Lanjut. Apa di Natasha? Dilarang tidur di kelas. Oke. Menghargai. Oke, silakan kalian kembali ke tempatnya. Alan masih ada? Oh, mohon maaf. Silakan An, siapa? Tidak punya teman. Oke, dia saling menghargai. Selanjutnya yang terakhir Supriyanto. Apa nak? Ada tepat waktu. Ya, terima kasih kalian sudah membuat kesepakatan kelas. Kemudian kesepakatan itu sudah kalian tetapkan pada masing-masing nilai, ya kan? Ya. Nah, berarti dari nilai bertanggung jawab, saling menghargai, disiplin yang ada pada kelas 9 yang kalian yakini ada tiga, yaitu bertanggung jawab, saling menghargai, disiplin. Oke, jadi nilai-nilai ini selama 1 semester dengan ibu yang kalian yakini, ya. Kalian sudah menulis kesepakatan kelas, kemudian kalian sudah tetapkan kesepakatan kelas pada nilai-nilai yang sudah kita buat, ya kan? Nah, dari sini ibu melihat kesepakatan yang kalian buat yang paling banyak itu termasuk pada nilai disiplin. Oke, selanjutnya pada nilai saling menghargai, ya, pada nilai bertanggung jawab. Untuk itu, keyakinan kelas kita untuk kelas 9 di 1 semester ini adalah 3 keyakinan. Ya. Yang pertama, disiplin, bertanggung jawab, dan saling menghargai. Oke, harapan ibu semoga kalian semua dapat meyakini keyakinan kelas yang telah kita sepakati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Natasha Fatilima, siswa kelas 9 SMP Negeri 2 Gentumaraya. Saya sangat senang membuat keyakinan kelas bersama Ibu Ain. Dengan keyakinan kelas ini, semoga kami dapat menanamkan dalam diri kami tentang nilai-nilai tanggung jawab, disiplin, dan saling menghargai di sekolah maupun di rumah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Siti Ibu, siswa kelas 9 SMP Negeri 2 Gentumaraya. Saya sangat senang ketika membuat kesepakatan dan keyakinan kelas bersama Ibu Ain. Keyakinan kelas penting untuk dibuat, supaya ketika kita ada masalah di sekolah, kami selalu mengingat dan meyakini nilai-nilai yang ada dalam keyakinan kelas. Sekian, terima kasih dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.